Halo semuanya, The Trader here. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan trendline dengan benar dan basic secara basic ya teman-teman. Kita cari tahu dulu trendline sendiri itu adalah garis lurus yang digunakan untuk menunjukkan arah tren pasar dengan menghubungkan dua titik harga penting, titik tertinggi dan terendah pada sebuah grafik. Dan garis ini membantu kita traders untuk mengidentifikasi apakah harga sedang bergerak naik, turun ataupun sideways. Dan ada tiga jenis tren ya. Yang pertama yaitu adalah bearish, kedua adalah bullish, dan yang ketiga adalah konsolidasi ataupun sideways. Nah, sekarang kita akan langsung lihat penerapannya pada chart. Nah, pada chart itu yang pertama, untuk mengidentifikasi sebuah tren untuk bergerak bearish, bullish, ataupun sideways, itu kita ada caranya ya teman-teman. Untuk yang bergerak bullish, itu teman-teman tariknya dari bawah candle ya, dari bawah candle seperti ini ke atas. Tapi untuk chart yang bearish, teman-teman bisa tarik dari atasnya ke bawah begitu. Nah, trend line ini juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sebuah tren itu akan berakhirnya kapan. Kan kalau sebuah market structure bergerak naik, turun begini, akan ada masa di mana dia akan bergerak untuk mematahkan dari market sebelumnya. Kita tarik ke bawah untuk seperti ini kan. Satu, dua, tiga. Dan ada nanti ketika trennya bergerak ke bawah, teman-teman tunggu konfirmasi terlebih dahulu. Terkadang ketika akhir dari sebuah tren itu sudah dekat, dia akan tembus ke bawah melewati dari support sebelumnya ini dan melanjutkan ke bawah lagi. Nah, teman-teman di sini sudah tidak bisa untuk melanjutkan momentum untuk buy ya, karena garis trendline-nya sudah ditembus dan ketika garis trendline sudah ditembus, itu harga cenderung untuk berbalik arah. Begitu teman-teman. Itu untuk contoh pada tren yang sedang bullish ya. Begitu juga yang tren sedang bearish. Dari atas, dia ke bawah. Aduh, salah. Tren yang bearish begitu juga. Dia ke bawah, ke atas, ke bawah, begini, dan seterusnya. Nah, kita tariknya dari atas, pada sisi atas chartnya ya, begini. Dan usahakan ketika kita menarik trendline ini, itu kena minimal dua teman-teman. Dua ya, ada yang pertama dari garis titik pertama kita tarik, yang kedua dan yang biasanya ketiga keempat itu mengikuti. Begitu. Tetapi jika sudah harganya sudah mendekati ini dan menembus, dia akan melanjutkan kenaikan. Begitu. Tetapi juga kita bisa lihat di time frame rendahnya. Teman-teman bisa lihat. Kita contohin dulu ya untuk trend line yang bullish. Contohnya di mana yang enak di sini. Di sini kita bisa melihat untuk contoh tren yang sedang bearish. Contoh yang pertama kita dapat yang bearish nih ya teman-teman. Nah, untuk bearish tadi ingat, jika candlenya atau chartnya sedang bearish, itu tariknya dari atas ya. Sebenarnya bisa dua-duanya teman-teman. Nanti akan terbentuk yang namanya chart pattern. Tapi untuk chart pattern nanti kita pelajarin ya. Yang pertama sekarang kita cara penggunaan trend line-nya terlebih dahulu. Kita tarik untuk candle yang bearish atau chart yang bearish itu tariknya dari atas. Kena yang pertama, ya kan? Kena yang pertama di sini, kena yang kedua, ketiga, keempat itu biasanya ngikutin. Nah, begini. Ini kan kena semua nih. Nah, ketika candlenya sudah mendekati trend line dan ngebreak itu teman-teman hati-hati. Jangan langsung asal nge-sell lagi karena harganya ini sebelumnya kan bearish. Oh bang, terus dia tembus. Kita bisa langsung sell lagi nggak? Nggak. Dilihat ya teman-teman, kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil untuk melihat market structure-nya lebih detail. Karena di sini kita contohnya pada daily time frame ya. Jangan
teman-teman tariknya ketika ini dibesarin tapi dikecilin untuk melihat secara garis besar lebih panjang ya. Kalau dikecilin, area teman-teman untuk melihat itu terbatas. Jadi usahakan chartnya itu dilebarin biar teman-teman bisa melihat secara lebih luas begitu. Nah, tetapi ketika tren yang sedang bearish, itu juga ada tren bullish di lower time frame-nya. Teman-teman bisa lihat, kita contohkan di sini di daily time frame nih, kita turun ke H4, itu akan ada yang namanya bearish juga. Dalam bearish ini ada yang namanya bullish. Nih, kita lihat ya, contoh kita turun ke H4. Kita lihat mana garis yang tadi. Nah, setiap setiap candle yang bergerak turun pasti ada structure kecil yang bergerak naik. Contohnya ini. Nih. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat kita tarik trendline-nya lagi, dia akan kena nih. Nah, ketika ada candle penembusan dan dia retest, kita bisa sell. Untuk sell, kita bisa taruh di posisinya di breaknya ya, dekat retest. Karena sini sudah break, kita bisa taruh di retestnya di daerah candle dan SL-nya di mana? SL-nya di atas dari resisten sebelumnya ya, atau yang dekat dari trend line-nya. Teman-teman bisa taruh untuk SL-nya di sana dan TP-nya 1:2 aja. Untuk standarnya 1:2 teman-teman bisa udah taruh gitu ya. Kita taruh di satu dan ini di dua. Oke, dua. Sudah kena. Begitu, teman-teman bisa manfaatkan ketika chart sudah mendekati area trendline yang teman-teman tandain dan ini kita tahu secara garis besar di daily time frame tadi sedang bearish. Nah, teman-teman turun ke lower time frame di H4, itu teman-teman bisa mencari konfirmasi untuk meneruskan bearishnya tadi dengan posisi sell. Cari konfirmasinya, teman-teman tandai sudah dekat nih sama trendline yang di atas kita tandai tadi di daily time frame. Nah, kita tarik garisnya, ada yang namanya structure bullish kecil. Nah, ketika sudah mendekati, kan dari bawah tadi nih teman-teman, ketika candlenya naik menyentuh yang pertama, kedua, dan seterusnya, dan ketika sudah mendekati dari trendline yang kita tandai di daily time frame, kita bisa untuk memantaunya secara seksama ketika sudah mendekati untuk membuka open posisi sell-nya ya. Dan kita sudah dapat dengan risk ratio 1:2. Begitu kita turun lagi, akan seperti itu teman-teman terus. Ketika dia sudah menjauh dari trendline yang atas, dia turun, dia mendekati lagi, teman-teman tarik lagi nih kan apa trend line-nya. Nah, ketika dia tembus, nah ada pemantulan sedikit. Nah, teman-teman cari, tinggal masuk entry-nya, SL taruh di atas dari resisten ataupun dari atas trendline-nya sedikit, mengikuti dari ininya nanti ya, chart yang terjadi bagaimana. Ini contohnya seperti ini, 1:2 lagi, 1:2, oke, TP lagi. Nah, cari lagi nih, dia udah turun, dia mulai naik lagi, tarik lagi ke trendline-nya teman-teman. Tarik lagi trendline-nya, 1, 2, dan kena. Nah, Nah, di sini nggak ada retest yang berarti, jadi kita tidak bisa entry ya. Kita turun lagi, cari di sini, kita jumpa lagi, cuman tidak ada retest lagi. Kita stop, tidak ada konfirmasi yang bisa kita masuk. Kita tunggu lagi di sini. Nah, jumpa lagi nih, sudah menjauh dan mulai mendekat. Tarik lagi trendline ya teman-teman. 1, 2, oke. Di sini kena. Nah, di sini kita bisa entry karena dia dari break dia retest ke dekat area trendline kita. Kita masuk di sini, SL taruh di atas 1:2 seperti biasa. Nah, TP. Begitu cara simple untuk menggunakan trendline. Teman-teman harus sering berlatih. Tentu saja yang sering berlatih ya teman-teman karena terbiasa melihat nanti teman-teman akan paham sendiri. Begitu. Ini untuk contoh pada trendline yang bearish. Kita cari untuk contoh trendline yang sedang bullish ya. Untuk yang sedang bullish seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada chart yang sedang bergerak bullish. Ada kita taruh dari bawah satu, yang pertama daerah yang ininya kita tarik awalnya, kedua, ketiga dan seterusnya itu mengikuti. Nah,
Bagaimana cara kita untuk entry-nya? Ini kan sudah tahu kita arah trennya bergerak sedang bullish. Kita turun ke lower time frame-nya untuk melihat market structure yang lebih oke. Kita turun ke lower time frame. Nah, oke ini dia. Dan ketika candle sudah mendekati area ini kita, trend line kita bisa mulai taruh posisi di dekat daerah trend line kita dan kita taruh di SL itu di dekat daerah support sebelumnya yang terdekat ya. Tapi teman-teman untuk naruh daerah SL itu jangan terlalu mepet sama yang namanya support ataupun resisten ya. Beri sedikit jarak agar meminimalisir gocekan yang tidak kita inginkan. Karena kalau pas-pasan kita taruh seperti ini contohnya, kita pas-pasan taruh nih di dekat daerah ininya support kena SL dan harga melanjutkan kenaikan. Kan itu tidak enak ya teman-teman, tidak ini tidak jadi profit yang malah yang ada malah kita jadi loss begitu. Beri sedikit jarak atau ruang untuk menghindari yang namanya fake out ya. Kita taruh di bawah sini kan ini kita taruh supportnya di sini kita taruh sedikit di bawah 1:2 dan TP. Nah, harga sudah bergerak lagi naik ke atas, Bang, sudah mendekati. Nah, kita tadi kan sudah mulai mendekati nih, ada structure kecil untuk bearish. Ingat, tujuan kita itu mencari yang namanya bullish ya, untuk open posisi bullish. Kita taruh lagi trend line-nya, tarik, dan oke, ini sudah break. Kita taruh lagi di sini. Nah, untuk SL seperti tadi, taruh di bawah dari supportnya yang di sini. Beri sedikit jarak dan 1:2 TP. Harga naik kembali dan mendekati lagi nih Bang. Kita tarik lagi nih trend line-nya dari atas ke bawah. Nah, nah di sini. Oke, kita dapat di sini dia retest. Kita taruh lagi posisi untuk buy 1:2 taruh di bawah support sedikit. Oke, beri jarak dan 1:2. Oke, kena. Nah, begitu teman-teman. Caranya sangat simpel untuk menggunakan trend line. Itu untuk bearish sudah, untuk bullish sudah, dan untuk yang sideways itu kita cara memainkannya itu cukup buy the dip dan sell di high-nya. Bagaimana contohnya Bang? Kayak gini. Ini kita contohin di sini ya. Oke, di bawah dan kita taruh di bawahnya juga di sini. Nih. Nah, harga beberapa kali pemantulan dan ada sedikit fake out tapi dia kembali lagi. Ketika seperti ini, kita sudah dapat nih structure sideways-nya bagaimana. Kita turun ke lower time frame untuk mencari market structure lebih jelas. Kita turun ke bawah. Nah, ketika harga sideways seperti ini, cukup buy di low, sell di high. Tapi tetap ingat, ada yang namanya konfirmasi ya teman-teman. Kita bisa gunakan yang namanya candle rejection ataupun yang lain. Nah, untuk candle rejection kita akan bahas detailnya di next video karena yang di video kali ini kita cukup bahas cara penggunaan dan cara menarik trend line-nya saja terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita sebenarnya sudah bisa masukkan karena sudah dekat dengan daerah support di bawah sideways-nya. Kita bisa masuk sebenarnya di sini kita buy. Untuk SL kita taruh di bawah dari garis ininya teman-teman, di bawah supportnya. Jangan pas-pasan dari supportnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena kita taruh di pas di daerah support itu sangat berbahaya. Jadi dilebihin beberapa pips atau diberi ruang sedikit untuk menghindari yang namanya fake out atau cuma jilat SL kita aja. Kita beri sedikit ruang dan 1:2 ataupun kalau sideways itu di support atau resisten terdekat. Kita bisa taruh 1:2 aja itu sebenarnya sudah oke. 1:2 TP dan ketika harga naik ke atas kita bisa naruh lagi nih di sini. Nah, tetapi kita kena SL di sini karena jaraknya 1:2 lagi kita kena SL. Oke, enggak masalah karena kita masih untung nih 1% dari sebelumnya.
kita kan dapat 1 banding 2, berarti kan kita sudah dapat 2%. Tapi kita di sini kena SL, jadinya berkurang 1%, tapi kita masih untung 1%. Begitu teman-teman. Manajemen manajemennya MM-nya money manajemennya tetap dijaga. Nah, ketika harga sudah turun kita SL, nah harga sudah mendekati lagi, kita bisa masuk lagi nih. Kita taruh di sini, SL-nya taruh agak sedikit lebih lebar dari sebelumnya karena resisten sebelumnya di sini kita taruh sedikit dan 1 banding 2 kena TP. Nah, begitu juga ketika harga sudah ke bawah, di bawah kita bisa cari untuk potensi buy, kita taruh di bawah support sebelumnya 1 banding 2 TP. Begitu teman-teman. Untuk penggunaan trendline secara simple dan mudah bagi pemula. Intinya tetap dilatih caranya ya. Tetap dilatih, terus berlatih karena kalau teman-teman cukup hanya sekali 2 kali saja itu tidak terbiasa. Ada yang namanya terbiasa, nanti lama-lama teman-teman paham sendiri. Karena kalau sering digunakan kan kita jadi terbiasa. Jadi untuk melihatnya itu lebih tajam. Begitu. Ya. Mungkin untuk cara simpel penggunaan trendline begitu saja. Kita cukup sampai di sini dan kita akan bahas materi selanjutnya di next video. Terima kasih.